Allah. Nah, kita mulai nggih. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah masih memberikan beribu-ribu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur tadi, terus ambil air wudhu, mungkin ada yang mandi, terus berangkat menuju ke mushola dalam Giripeni ini. Insya Allah kita ini semua Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Karena sejatinya perjalanan ke mushola itu sekali lagi kita katakan adalah perjalanan hati, bukan perjalanan kaki. Maka PR terbesar kita bagaimana mengajak saudara kita, mengajak tetangga kita, mengajak keluarga kita khususnya terdekat kita untuk bagaimana bisa bersama-sama melangkahkan kaki untuk berjamaah di mushola dalam Giripeni ini. Karena ada sebuah riwayat mengatakan satu langkah kita Pak Bu menuju ke mushola ini, Allah akan angkat derajat kita, dan satu langkah kita ke masjid ini Allah akan ampuni dosa-dosa kecil-kecil kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, percontohan kita, pemimpin kita yang kelak akan memberikan syafaat kelak kita di akhiratnya. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua yang ada di sini beserta keluarga kita yang ada di rumah termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya subuh ini? Semua sehat nggih? Alhamdulillah. Kabar fisik sehat, kabar dompet gimana? Aman nggih? Aman. Kenapa saya tanya kabar dompet? Mergone nek dompet ini ku tipis sok umat gitu ya. Maka saya doakan semua jamaah yang ada di sini dompetnya kandel-kandel ya. Amin. Kandel-kandel nota maksudnya. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik ini, sampai subuh kali ini kita masih dimampukan lagi nggih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan takmir, bukan karena kehebatan panjenengan, tapi karena apa? Allah yang memudahkan segalanya. Kalaulah bukan atas izin Allah, kalaulah bukan karena kemudahan Allah, kita ini tidak ada daya dan upaya Bapak Ibu sekalian. Maka sejatinya kita bersyukur kepada Allah dengan paling gampang, yakni adalah dengan mengucapkan dengan lisan kita, dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kalau kita diberi sebuah kenikmatan, terus mengucapkan Alhamdulillah itu hal yang biasa. Betul-betul. Nah, kata almarhum Syekh Ali Jabir mengatakan,
justru orang-orang yang luar biasa itu ketika diberikan musibah, beliau bukan mengucapkan aduh, bukan mengucapkan halah, tapi mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenikmatan yang membuat kita lalai atau kenikmatan yang membuat kita jauh dari Allah itu adalah sebuah musibah. Dan justru ketika musibah itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah disebut dengan kenikmatan. Maka jangan langsung mengklaim diri bahwasanya wah ini sebuah musibah dari Allah. Belum tentu. Kadang jenengan diberikan kenikmatan dunia, diberikan kenikmatan uang, kenikmatan duniawi, tapi justru malah melalaikan. Itulah yang disebut dengan musibah. Maka kalau sedang meningkat perekonomian kita, coba reminder diri lagi, coba ingat-ingat diri. Oh, mungkin ini bisa jadi ujian bagi saya. Karena ujian itu ada dua bentuknya, ya, ujian kenikmatan dan ujian bukan kenikmatan atau ujian kesengsaraan itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di majelis ilmu pada subuh kali ini saya pengen mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semua untuk tazkiyatun nafs. Apa itu? Penyucian diri atau penyucian jiwa kita. Karena subuh kali ini insya Allah saya akan membawakan tema tentang masalah hati. Ya, karena masalah hati ini adalah perkara yang sangat luar biasa, gitu. Karena semua pergerakan kita, tangan kita, lisan kita, pemikiran kita itu prosesornya. Kalau di komputer itu ada prosesor ya Pak Ben ya. Prosesornya itu adalah apa? Kalau dalam diri manusia adalah hati kita ini. Nah, maka saya membawakan sebuah hadis bagaimana Nabi SAW di hadis riwayat Bukhari nomor 52 beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad manusia itu Bapak Ibu sekalian ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Nah, ketahuilah bahwa segumpal daging itu disebut dengan hati. Kalau kita berbicara tentang sakit, Pak Bu, kalau sakit secara fisik mungkin bisa kelihatan dan bisa diobati, betul? Ada lecet sedikit, mungkin dikasih betadin. Ada mungkin memar sedikit, dikasih obat apa. Nah, tapi kadang perkara yang sulit kita obati itu adalah perkara penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Mohon maaf. Ada tamak, iri, dengki, hasad, ujub, sombong, dan segala macamnya. Nah, ini yang perlu kita coba pelan-pelan untuk belajar bersama di sini. Ya, di sini tidak ada yang pintar, di sini tidak ada yang paling tinggi keilmuannya, enggak, tapi kita di sini belajar bersama. Apa yang saya punya saya sampaikan ke panjenengan, panjenengan menerimanya, karena tidak dikatakan orang ya ketika dia menolak kebenaran dan dia meremehkan orang lain, maka itu disebut dengan orang sombong. Sombong itu definisinya adalah batarul haq wa ghamtun nas, yang dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di sini, jenengan lebih senior daripada saya, kosongkan gelas. Kita kosongkan gelas kita bersama-sama, bahwasanya kita menuntut ilmu di sini, kita bermajelis ilmu di sini senantiasa mengharapkan li wajhillah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian, majelis ilmu itu digunakan untuk apa? Semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ciri-ciri dari orang bertakwa kepada Allah itu adalah bagaimana hatinya menjadi lembut. Karena ketika kita sering berangkat ke majelis ilmu, panjenengan mungkin semakin hari kan semakin sering menghadiri pengajian ya, sering menghadiri majelis ilmu. Kerasa mboten kalau dalam hati jenengan, adem, tentrem, ayem dan segala macamnya. Karena itu janji Allah. Allah katakan, barang siapa yang dia melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu dan dia duduk mendengarkan ilmu-ilmu tersebut, maka Allah turunkan apa? Sakinah. Napa niku sakinah? Tenang, tentrem, ayem. Mungkin kita di rumah ada masalah dengan keluarga, mungkin ada permasalahan dalam perekonomian, mungkin ada masalah dengan tetangga, tapi kita berangkat ke sini, kenapa kok menjadi tenang? Karena janji dari Allah apa? Turunkan sakinah. Setelah sakinah napa? Allah turunkan rahmatnya Allah. Rahmat ini kan apa? Kasih
kasih sayangnya Allah. Luar biasa. Kalau kita dalam kehidupan kita masih diberi ujian, Bapak Ibu, berarti Allah tandanya masih sayang sama kita. Allah masih memperhatikan kita. Betapa bahayanya ketika kita sudah tidak diurus sama Allah. Mau bermaksiat, mau tidak sholat, mau tidak bermajelis ilmu, terserah kamu. Allah sudah lepas tangan kepadamu. Nah, ini yang perkara yang berbahaya. Itulah disebut istidraj. Dilulu, diberikan semua kenikmatan dunia, ketika sudah numpuk semua, baru ditenggelamkan sedalam-dalamnya. Nah, ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya, maka dengan adanya majelis ilmu yang sering kita laksanakan pada subuh ceria kali ini, itu senantiasa membuat diri kita menjadi takwa, dan ciri-ciri dari orang bertakwa adalah hatinya menjadi lembut. Ada sebuah kebenaran dari anak kecil, kebenaran dari tetangga, kebenaran dari suami, kebenaran dari istri, tolong diterima. Karena itu sebuah kebenaran. Nah, selanjutnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengisyaratkan bahwa baiknya amalan badan seseorang itu dan kemampuannya untuk menjauhi satu. Ya, jadi ini ciri-ciri bagaimana baiknya hati, tergantung yang pertama meninggalkan yang haram-haram. Bapak Ibu, Pak, jenengan sebagai kewam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bagaimana mencari rezeki, tolong perhatikan baik-baik bagaimana baik itu zatnya maupun cara mendapatkannya itu harus diperhatikan. Karena efek dari keharuman-haruman yang masuk ke dalam rumah kita nggak secara langsung nampak, tapi bisa jadi apa? Mungkin anak kita jadi bengal, mungkin bisa jadi rumah tangga kita bisa menjadi ruwet karena apa? Ada unsur-unsur haram yang masuk ke dalam diri kita. Itu perlu diperhatikan. Terus yang kedua, baiknya hati itu juga bagaimana bisa mampu untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Perkara syubhat itu apa? Perkara-perkara yang abu-abu, yang belum jelas hukumnya. Maka saran dari saya juga masih sering bertanya kepada Ustadz, ketika ada perkara yang belum kita ketahui, tolong konsultasikan atau tanya kepada yang tahu. Kalau kita belum tahu, ini hukumnya apa ya? Ini hukumnya bagaimana ya? Jangan sampai jenengan melangkah tidak tahu hukumnya. Hati-hati, jangan. Ini perkara-perkara yang syubhat. Nah, ini yang bisa merusak hati kita. Maka saran saya, ketika jenengan belum tahu, ini kenapa tahu hukumnya Mas? Ini kenapa tahu hukumnya Ustaz? Konsultasikan ke orang-orang yang sekiranya faham tentang ilmu tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya, para ulama bahkan mengatakan walaupun hati itu kecil dibandingkan bagian tubuh kita, ya, namun baik dan jeleknya jasad kita itu tergantung dari hati kita. Kalau mau melihat bagaimana hati seseorang, contohnya adalah bagaimana dengan melihat lisannya. Karena lisan ini cerminan dari dalam, Pak. Dari pemikiran, dari perasaan, dari hati. Perilakunya, sikapnya, itu bentuk output dari apa? Dari hatinya. Kita bukan mencari ajang untuk baik-baikan diri kita, enggak, tapi ajang introspeksi. Karena majelis ilmu itu digunakan untuk banyak-banyak mengintrospeksi diri daripada banyak mengkoreksi orang lain. Sudah sampai mana sih takaran saya itu? Sudah sampai mana sih ilmu saya itu? Jangan sampai ilmu yang kita punya, yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita dapatkan itu hanya untuk menyerang orang lain. Itu tidak boleh. Syekh Az-Zarnuji mengatakan, kalau engkau bermajelis ilmu, niatkan untuk menghilangkan kebodohan dalam dirimu. Ya, pasti saya yakin di sini panjenengan haus akan ilmu. Panjenengan semua di sini pasti ngerasa, nopo nggih? Aku kayak kurang dengan ilmu agama, maka terus belajar. Tidak ada kata terlambat dalam belajar ilmu agama. Sampai nanti nyawa di kerongkongan kita lah. Sampai nanti kita sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah baru kita terakhir untuk belajar ilmu agama. Maka luar biasa Bapak Ibu sekalian, di sini panjenengan lebih senior daripada saya, duduk mendengarkan ilmu apa yang kita sampaikan, itu sangat luar biasa bagi saya. Karena tadi saya bilang, jarang atau bahkan sedikit orang-orang yang mau mendengarkan tentang ilmu seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan bahwasanya majelis ilmu niku adalah bagaimana bentuk diri kita untuk mengkoreksi
kesalahan-kesalahan pribadi yang ada dalam diri kita. Sehingga apa? Dengan adanya ilmu dalam diri kita, itu semakin membersihkan hati kita dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah output dari yang namanya ilmu, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya para ulama juga mengatakan bahwasanya hati itu disebut malikul a'do. Kalau bahasa Indonesianya malikul a'do niku adalah rajanya anggota tubuh. Jadi dari sekian banyak tubuh kita, kepala, kaki, pundak, lutut, kaki, dan segala macamnya itu, ada raja anggota tubuh kita. Apa itu? Hati. Dan sedangkan anggota badan kita, ini disebut junduhu. Apa itu? Tentaranya. Ya, jadi tangan kita ini kita mau gunakan untuk apa? Ya tergantung hati kita. Kaki ini kita mau langkahkan kemana? Nah itu juga termasuk dari hati kita. Bahkan pemikiran kita, penglihatan kita, itu mau kita arahkan kemana? Itu juga tergantung dari hati kita. Hati itu tidak bisa dicampur adukan, tidak bisa. Karena dalam Islam, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah engkau mencampur adukan antara yang hak dan batil. Ibarat hak dan batil itu, baik buruk itu ibarat minyak sama air. Kan nggak bisa bersatu tuh. Nah sama, kalau ada sebuah kemaksiatan dan sebuah kebaikan dalam diri kita, berkecamuk di dalam, pasti ada salah satu menang. Entah itu kebaikan atau keburukan. Nah, cara untuk bagaimana menang kebaikannya, ya adalah dengan apa? Tombo hati, ya kan? Tombo hati, iku ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani mu insya Allah Gusti Allah mencukupi ngijabai. Itu tombo hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Sama Bapak Ibu, kita sedang bermajelis ilmu seperti ini disebutkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian manusia yakni adalah yang belajar agama, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan juga kita saat ini sedang apa? Sedang belajar Al-Qur'an dan juga maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Ini yang perkara sulit Bapak Ibu sekalian. Ya, bangun, apalagi sekarang subuh jam berapa Pak? Bu, jam 3.52 itu udah azan ya? Ya Pak Eko ya? Oh, 3.52 itu udah azan loh. Masya Allah. Kalau semakin kesini kan karena semakin maju ya. Berarti otomatis waktu untuk sholat malam kita kan sebelum subuh itu lebih maju lagi. Paling enggak jam 3 atau setengah 4 kita sudah bergegas untuk sholat malam. Nah maka salah satu bagaimana kita mengobati hati kita adalah dengan banyak sholat malam. Dan yang ketiga, berkumpullah dengan orang. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya kalau dalam bahasa anak muda, kalau saya sebut sebagai circle namanya. Circle itu perkumpulan atau pertemanan. Betapa banyak orang saat ini yang dia terjebak kemaksiatan, yang dia malu untuk beramal soleh, itu gara-gara apa? Pertemanan, gara-gara teman. Saya punya teman itu Bapak Ibu sekalian, dia sudah dewasa, sudah sepuh juga. Bahkan mau sholat 5 waktu pun, mau sholat berjamaah aja di masjid, dia malu. Karena apa? Saking lamanya dia udah nggak pernah berjamaah di masjid, ketika dia mau sholat di masjid, sama teman-temannya ngomong apa? Tumben yang masjid. Nah, tumben berjamaah di masjid. Akhirnya dia punya rasa malu. Alah, oh ya, akhirnya malu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ini pertemanan atau orang-orang di sekeliling kita itu sangat mempengaruhi kita. Bahkan di sebuah hadis mengatakan, ketika engkau berteman dengan penjual wewangian,
insya Allah minimal kita akan kecipratan wanginya. Dan ketika misalnya kita berteman dengan pandai besi, minimal kita pasti akan kecipratan apa? Kecipratan bara apinya. Nah, maka di sini nih insya Allah orang-orang soleh semua. Amin. Di sini ada orang soleh semua. Di sini ada ustadz-ustadz yang mengampu kita. Nah, maka dekat-dekatlah dengan mereka. Ya, kapan-kapan main ke pondok pesantren, kapan-kapan main ke panti asuhan, ketemu dengan orang-orang soleh, minta doa dari beliau-beliau, minta nasihat-nasihat dari beliau, karena itu sangat luar biasa. Salah satu bagaimana mengobati hati kita. Dan yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Karena puasa ini bisa, bukan sejatinya, esensinya bukan hanya menahan lapar dan haus juga ya Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana bisa menahan diri kita dari hawa nafsu, dari syahwat, dan dari segala macamnya. Dan yang kelima, apa Bapak Ibu? Zikir malam perpanjanglah. Wah. Zikir itu disebutkan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan banyak-banyak mengingatku, maka hatimu akan menjadi tenang. Banyak-banyak mengingat Allah itu dengan apa? Zikrullah. Zikir itu ya dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Setelah sholat, atau di sepertiga malam kita, atau bahkan dengan kita bermajelis ilmu ini, kita sedang zikrullah. Bahkan ketika sholat pun kita sedang apa? Zikrullah. Banyak-banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kamu banyak-banyak mengingat aku, kata Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Saya duwe utang misalnya. Saya punya permasalahan keluarga, punya permasalahan dengan tetangga. Coba banyak-banyak mengingat Allah. Insya Allah akan menjadi tenang. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan baiknya hati itu apa? Nah, ini ada kriterianya. Yang pertama, yang dimaksud dengan baiknya hati itu adalah rasa takut kepada Allah. Kalau kita sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, mau bermaksiat, mau melakukan apa, rawuti karo Gusti Allah, berarti bisa jadi hatinya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau mau beraktivitas, mau melangkahkan kaki menuju ke sebuah tempat manapun, ketika dia mikir, wah, ini saya takut dihisab sama Allah. Nanti Allah marah nggak ya? Nanti Allah begini nggak? Nah, itu berarti barometer hati kita masih baik. Alhamdulillah. Yang kedua, yang dimaksud dengan baiknya hati adalah niat yang ikhlas karena Allah. Ya, ia tidak melangkahkan dirinya dalam ibadah melainkan dengan niat takarub atau mendekat kepada Allah. Banyak orang saat ini yang dia mempelajari ilmu, yang dia beramal soleh, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi apa? Untuk kepuasan intelektualnya saja. Hanya untuk bagaimana dia bisa merendahkan orang lain, menyerang orang lain, itu nggak boleh. Berarti bisa jadi walaupun ilmunya tinggi tapi hatinya nggak baik. Nah, maka baiknya hati adalah apapun aktivitas kita, niatkan ikhlas atau niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ciri-ciri kedua barometer baiknya hati. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan baiknya hati adalah rasa cinta kita kepada Allah. Dan juga cinta kepada orang yang mencintai Allah dan mencintai ketaatan-ketaatan. Selain kita mencintai Allah, Ibu, Bapak sekalian, maka kita juga mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Maka kenapa dalam pasangan itu ada namanya ana uhibbuka fillah. Apa itu artinya? Aku mencintaimu karena Allah. Ya, Bapak cintai Ibu karena Allah. Ibu mencintai Bapak karena Allah. Bapak mencintai anak karena Allah. Anak mencintai Bapak karena Allah. Karena ikatan terbesar, ikatan terkuat adalah ikatan apa? Cinta kita kepada Allah. Kita, Pak, Bu, bergerak di sini tuh bukan karena personal, betul? Bukan karena Mas Bayu, bukan karena Subuh Ceria, tapi karena apa? Karena ikatan kepada Allah. Maka orang itu akan satu frekuensi, akan dikumpulkan dengan yang sefrekuensi. Kalau dia cintanya kepada Allah, cintanya kepada majelis ilmu, pasti dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta kepada majelis ilmu. Itu sudah pasti. Makanya saya bilang, ini orang-orang yang pilihan yang terpilih. Maka kita begini, Pak, Bu, peduli terhadap tetangga, gitu. Peduli terhadap sesama. Saya peduli terhadap anak-anak TPN, jenengan peduli terhadap jamaah. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena asas cinta kita kepada Allah.
Maka bentuk cinta kita kepada Allah itu apa? Hablum minan nasnya kita lakukan. Baik kepada tetangga, baik kepada anak-anak, baik kepada orang-orang yang sekitar kita. Itu Masya Allah luar biasa. Keren. Ya. Nah, selanjutnya, barometer baiknya hati itu tadi. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, rasa khawatir akan siksanya. Dan yang ketiga, bertakwa dan mencintainya. Maka landasan kita mencintai itu, karena gini Pak Bu, saya kalau di anak muda itu ngisi, mereka itu mendefinisikan cinta itu salah. Cinta itu bagi mereka ya ketika kamu cinta sama aku cinta sama kamu, ya udah kita pacaran. Betapa banyak juga orang yang namanya cinta-cinta, tapi itu justru bukan cinta namanya, tapi apa? Nafsu. Allah menghadirkan cinta dalam diri kita itu untuk mengimplementasikan, merefleksikan cintanya kita itu untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apapun aktivitas kita di hidup di dunia ini, semua itu pengen diatur dengan aturan Allah. Itu karena apa? Kita cinta dulu. Cinta itu berawal dari apa? Kenal dulu. Kenapa kok orang nggak mau ke majelis ilmu? Karena dia belum kenal dengan majelis ilmu. Kenapa kok dia nggak mau berjamaah? Karena dia belum tahu keutamaan berjamaah. Kenapa kok dia belum taat kepada Allah? Karena dia belum kenal dengan Allah. Sama ibu, ya kan? Sama kepada bapak juga kan butuh tahapan untuk perkenalan dulu kan. Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung nikah, langsung berkeluarga kan nggak mungkin. Pasti ada pendekatan, ada pengenalan dulu. Nah, itu yang pengen kita sampaikan ke seluruh jamaah, ke orang-orang lain, bahwasanya ketika ada saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk bagaimana berangkat ke musola, tolong dirangkul. Karena dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengajak bukan diinjak. Ya, mungkin bisa jadi. Ya, semakin kita belajar sejarah ya, Pak Andi ya. Bagaimana membangun musola ini. Kalau melihat sejarah beliau, Masya Allah, beliau sendiri cerita, wah aku ben karo adzan ki kupingku panas mas. Saiki apa? Yang sering adzan, yang sering iqomah, sering berjamaah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, duhai Engkau Maha membolak-balikan hati hamba, teguhkanlah hati hamba di atas agamamu. Kenapa kok kita minta diteguhkan hati hamba ini di atas agamamu? Karena semua landasan yang fundamental di kehidupan kita adalah agama. Pak Bu, saya kasih tahu nggih. Allah kalau ingin memberikan sebuah kebaikan kepada manusia, Allah tidak langsung memberikan jabatan. Allah tidak langsung memberikan yang namanya perekonomian melejit, tidak langsung memberikan harta. Enggak. Tapi ketika Allah ingin kebaikan kepada seorang hamba, yang diberikan terlebih adalah faqihu fiddin. Apa itu? Fakih terhadap agamanya, totalitas terhadap agamanya, dan mencintai agamanya. Jadi, maksudnya apa itu Mas Bayu? Ya, kalau Allah ingin memberikan sebuah kebaikan kepada seorang hamba, hamba itu akan terus diberikan semangat untuk memperjuangkan agama Allah. Itu dulu, baru nanti selanjutnya. Karena apa? Sekali lagi saya bilang, agama ini menjadi fundamental untuk kita semua. Betapa banyak saat ini orang yang punya uang banyak bisa lepas. Gara-gara apa? Tidak punya agama. Betul? Betapa banyak saat ini orang yang jabatannya tinggi, akhirnya kebelingkat. Gara-gara apa? Agamanya tidak baik dan segala macamnya. Nah maka kalau mau baik agama, mau baik lingkungan kita, mau baik keluarga kita, maka dekat-dekatlah dengan agama, dekat-dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-Ibu sekalian. Nah, maka seluruh badan kita ini akan ikut rusak karena hati yang memegang kendali seluruh jasad. Jika pemegang kendali ini baik, maka baiklah yang dikendalikan. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh apa yang dikendalikan. Ya, maka PR kita saat ini bagaimana terus penyucian jiwa, penyucian diri. Yuk singkirkan perbedaan, junjung persatuan. Kan selalu saya bilang seperti itu kan, di musola dalam diri PNI ini tidak ada bendera apapun. Siapapun dia, mau Nahdlatul Ulama, mau Muhammadiyah, mau pakai kunut, mau nggak pakai kunut, silakan gunakan semua di sini. Karena tujuan kita memakmurkan musola bukan masalah itu. Tapi masalah apa? PR terbesar itu jamaah kita itu bagaimana untuk bisa berjamaah di masjid. Tambah banyak saat ini masjid yang hanya memikirkan perbedaan, betul? Bagaimana musola yang memikirkan perbedaan, kita enggak Bu di sini. Yuk, kita bersama-sama dengan latar background yang berbeda-beda, kita kumpul di sini Islam dengan meninggikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah beres perkara dia mau pakai ini mau pakai itu,
terserah, monggo, karena semua punya landasannya masing-masing. Karena tujuan kita apa? Makmurnya masjid, makmurnya musola, bukan untuk gondok-gondokan pemahaman. Ini berat Bapak Ibu sekalian. Maka siapapun imamnya, ketika pakai kunut silakan ikutin kunut. Ketika pakai apa Eko biasanya nek malah apa Jumat pagi pakai apa? Sajadah, ikutin sajadah. Yang misalnya saya kadang nggak pakai kunut, silakan juga pakai kunut. Semua bebas di sini. Insya Allah luar biasa. Ya, ini yang harus kita gaungkan ke seluruh jamaah semua, bahwasanya tidak ada perbedaan di antara kita. Kita ini semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat mukmin itu saling bersaudara. Nah, oleh karena itu, seorang muslim hendaklah meminta kepada Allah agar selalu dikaruniakan hati yang baik. Jika baik hatinya, maka baik pula seluruh urusannya. Sebaliknya, jika rusak, maka tidak baik pula juga urusannya. Itu tadi. Kita minta sama Allah untuk diistiqomahkan dan dikonsistensikan dengan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ikutin kalimat saya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ketika habis sholat, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hati hambamu ini di atas agama. Karena kita nggak tahu hati ini kadang bergejolak ya. Kadang kita sedang tinggi-tingginya semangatnya beribadah. Kadang sedang rendah-rendahnya. Kadang juga saya beberapa waktu sering kelewatan subuh. Ngerti-ngerti kok jam 5. Ngerti-ngerti kok jam 6. Berarti hati kita yang perlu diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka iri dengki hasad itu kita bersihkan bersama-sama di sini. Ya, maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk bersama-sama kita yang ada di sini untuk guyub rukun, untuk bagaimana bisa saling sinkron antara bapak-bapak jamaahnya dan ibu-ibu jamaah di sini. PR kita sangat penting Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita sedang tidak baik-baik saja dunia saat ini Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat tentang generasi muda saat ini, luar biasa sekali parahnya ya. Maka yuklah dari rumah masing-masing, karena miniatur peradaban di muka bumi ini itu berawal dari rumah masing-masing. Ciptakan kerukunan, kedamaian. Bapak sebagai qawam, dikatakan sebagai qawam menjadi pemimpin, percontohan. Ketika anakmu pengen berjamaah, yuk coba dirimu dulu berjamaah. Ketika anakmu pengen soleh, yuk coba dulu tarik dirimu untuk bisa soleh. Ya, maka bersama-sama yang ada di sini semua, kita tidak mencari rating pribadi, tidak mencari personality, tidak mencari penilaian manusia. Kita di sini mencari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa Bapak Ibu sekalian memuaskan semua orang. Betul? Kita tidak bisa membuat orang itu suka sama kita semua. Kalaulah kita bisa membuat semua orang suka terhadap kita, ada satu yang bersedih. Siapa? Diri kita sendiri. Pasti akan kecewa. Kita nggak bisa. Maka sibukkanlah dirimu kepada orang-orang yang mencintaimu. Sibukkanlah dirimu kepada orang-orang yang senantiasa mendukung segala aktivitas-aktivitasmu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian rahmatullah, yuk dengan adanya pengajian seperti ini bersama-sama, yuk kita kembali untuk memurkan musola. Kita ajak sanak saudara kita, ingat pakai kacamata ayahanda, kacamata orang tua yang bagaimana peduli terhadap anaknya. Sama ketika ada tetangga saudara yang belum tergerak, yuk peduli, dirangkul, diajak ngobrol, diajak untuk berjamaah di musola. Itu nggih, Bapak Ibu sekalian. Setelah ini kita ramah tamah, setelah ini kita mungkin ada sarapan sedikit, ada cemilan. Mugi-mugi apa yang kita niatkan pada subuh kali ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita khususnya, dan semoga bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Kita cukupkan dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Nun wal qalam wa ma yasurun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.